Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini yang sudah memperkenankan kepada saya untuk mengimbaskannya atau menjelaskan kembali tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengawali slide ini ya. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif? Menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk kita murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang datang dari diri siswa itu, atau disebut juga dengan motivasi intrinsik. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa bukan dari eksternal, tapi dari dalam siswa itu, gitu ya. Baik. Berikutnya ada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang ini setiap lembaga ataupun setiap negara mengadopsi ini, bahwa itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nah, untuk kita di Indonesia itu karakter atau nilai-nilai kebaikan itu dibuat dalam istilah pelajar atau profil pelajar Pancasila. Kita pakai ini ya Bapak Ibu. Baik. Berikutnya untuk teori, ya ini yang biasa kita lakukan, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan mana yang paling bagus? Yuk kita lihat. Nah, biasanya kalau kita motivasi melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau kita itu rajin datang tiap hari nggak pernah terlambat, itu karena biasanya ada 3 hal yang menyebabkan. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan karena ditegur oleh wakil kepala sekolah, ditegur oleh kepala sekolah, mungkin itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini motivasi kita dalam melaksanakan sesuatu, biasanya itu gaji ya, ataupun apresiasi dan segala macam. Atau yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita melakukan itu untuk motivasinya yang mana? 1, 2, 3. Kita, kalau siswa bagaimana? 1, 2, 3, mana yang dominan bagi mereka? Nah, kita nanti bisa menganalisisnya sendiri. Nah, yang paling bagus tentu saja yang ketiga, bahwa itu ingin menjadi apa yang mereka inginkan, mereka punya goal, jadi ditanya mau seperti apa, mereka mengarah ke sana, gitu kan. Yang usaha-usaha yang mereka lakukan mengarah ke sana. Baik, ini teori-teori yang biasa dilakukan. Yang pertama kita melakukan hukuman ataupun penghargaan, ataupun dikenal dengan reward dan punishment. Apakah ini sudah bagus? Apa kaitannya dengan restitusi nanti? Nah, hukuman itu terjadi biasanya secara tiba-tiba, spontanitas, ya kan? Seperti yang sudah Bapak Ibu sering lakukan, misalnya ada siswa terlambat atau tidak memakai tribun, nah tiba-tiba terlintas saja gitu. Pak, kamu dihukum menyalin, ya, saya tidak terlambat 100 kali misalnya gitu, atau menyalin ayat dan seterusnya. Itu tiba-tiba. Nah, itu kalau prinsip hukuman. Nah, kalau apresiasi, ya, apakah kita dengan memberikan apresiasi itu adalah suatu disiplin yang positif? Ya, ketika siswa diapresiasi ketika melakukan sesuatu. Nah, ini sebelum ke situ kita lihat dulu. Ada yang satu lagi yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini lahir dari adanya aturan. Sudah ada tata tertib tersusun. Nah, guru ketika melihat pelanggaran sudah tahu dia. Oh, kamu melanggar ini. Pasal sekian sekian sekian, butir sekian sekian, hukumannya apa? Gitu ya. Apakah itu sudah cocok atau tidak? Apakah itu belum sesuai? Nah, nanti kita akan lihat. Itu prinsip konsekuensi. Konsekuensi dari apa pelanggaran yang sudah dilakukannya. Lakukan sesuatu tersebut. Nah, kalau kita sering memberikan penghargaan kayak kasusnya Ibu Anas ini. Ibu Anas ini adalah guru SD yang kemudian membariskan siswanya ketika mau masuk kelas biar rapi, itu dikasih print bintang siswanya. Yang rapi dikasih print bintang. Apakah itu efektif? Nah, ternyata setelah guru baru masuk dia nggak tahu ada print bintang itu. Terakhir siswanya nggak rapi gitu. Kalau nggak ada penghargaan, ternyata tidak efektif juga gitu. Nah, ternyata apa? Setelah diselidiki, penghargaan itu bisa merusak hubungan, ya, hubungan antara sama mereka, yang bagus, sudah tidak harmonis, ya, kemudian mengurangi ketepatan. Ketika siswa dikasih apresiasi, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan tepat. Tetapi kalau ketika tidak ada apresiasi, mereka males, gitu ya. Kemudian menurunkan kualitas, ya, karena males tadi, akhirnya apa? Ketika tidak ada apresiasi, mereka tidak kemudian terpacu untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian mematikan kreativitas juga. Ya, jadi kalau tidak ada penghargaan, siswa dianggap tidak kreatif. Nah, itu ada nanti kasus-kasusnya. Nanti di catatan yang saya kasih itu ada juga. Kemudian menghukum. Ini yang sering dilakukan ketika itu
Ada siswa yang tidak naik kelas, ada yang naik kelas, ada yang pintar, kita anggap pintar, ada yang kita anggap tidak mampu atau bodoh. Nah, itu memberikan beban mental kepada siswa yang dianggap gagal tadi. Ini menghukum. Ternyata apresiasi juga tidak efektif. Nah, yang paling efektif katanya adalah restitusi. Ya, ini siapa yang bilang pakarnya, namanya Diana Gosen ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kesadaran dalam diri mereka, motivasi mereka mau berubah sehingga mereka dikembalikan dalam kondisi yang lebih strong, kuat, mentalnya itu bagus, dan mereka sadar akan kesalahannya dan posisi mereka itu ingin memperbaiki kesalahan itu. Dan tidaklah mereka nanti kembali lagi ke kelompoknya itu dengan perasaan yang gagal atau terasing, tapi memang lebih baik dan lebih kuat lagi. Nah, bagaimana cara melakukan restitusi ini, Bapak Ibu? Ya. Nah, sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia itu harus kita pahami dulu, dan ini sudah ada pada diri kita semua. Kita sudah paham ya, bahwa kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini kita identifikasi dulu. Apakah siswa bermasalah dengan hal ini atau tidak? Nah, kalau dia memang kurang kasih sayang, nanti bagaimana itu? Mau menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kalau dia berkaitan dengan kebebasan, ya, kesenangan, penguasaan dan seterusnya, ya, apa itu bagaimana kita melakukan itu? Nah, kalau sudah terpenuhi ini semuanya, itu dianggap siswa sudah tidak memiliki kendala lagi dalam karakter dan juga belajarnya sebenarnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang harus ada. Ya, misalnya siswa yang tidur-tiduran, berarti dia itu kira-kira indikasinya apa itu? Kurang perhatian, ya kan, kurang perhatian. Nah, berarti kita berikan kasih sayang, ya, supaya diperhatikan gitu kan. Seperti apa? Ya, kita telusuri bagaimana caranya, nanti kita akan lihat di sini. Nah, biasanya posisi guru, ya, kita teman-teman semua ini ada 5 posisinya yang bisa kita buat. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana yang paling bagus kira-kira? Ya. Penghukum ini yang udah pasti kita hindari lah ya. Tiba-tiba siswa masuk ngomong kita hukum ya. Apa nggak assalamualaikum semua? Itu tiba-tiba ya kan. Pembuat merasa bersalah, nah, ini juga agak dramatis dari gurunya. Kan kamu sudah berjanji nak kemarin misalnya. Kenapa kau ulangi lagi? Gitu. Nggak kasihan kamu sama ibu, sama bapak. Ini membuat rasa bersalah ini. Nah, ini juga siswa tersebut jadi apa ya? Merasa bersalah juga dia, jadi nggak cocok juga dalam posisi penegakan disiplin. Kemudian adanya juga yang berlaku sebagai teman, ya kan? Ada yang sering dilakukan biasanya untuk remaja SMA, kita ke gurunya supaya ternyata sebagai teman ini juga memiliki kelemahan. Kenapa? Dia hanya aware ya kepada kita aja, kepada guru yang lain mungkin dia nggak begitu dekat gitu. Nah, jadi siswa tersebut berubah kalau di depan kita, gitu. Di depan guru yang lain nggak gitu. Nah, ya masuk aja nggak apa-apa. Nah, pemantau. Posisi pemantau ini ya, pemantau, nah ini kayak tadi menegakkan aturan. Udah ada tata tertibnya. Nah, kamu kan salah di poin ini, butir ini kan, nah, maka kamu hukumannya seperti ini. Nah, apakah kita sebagai guru di posisi ini pemantau atau yang terakhir yaitu di posisi manajer? Ya, manajer. Nah, manajer berarti dia harus melakukan restitusi. Kenapa? Karena manajer ini dia mengajak siswa, guru tersebut mengajak siswa untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, ini posisi manajer yang paling ideal sebenarnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini videonya nanti bisa ditonton ya. Ini ada segitiga restitusi ya. Nah, ada 3 hal yang dilakukan guru biasanya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, 3 hal ini. Ketika siswa tersebut bermasalah, maka yang paling kita lakukan yang pertama adalah diskusi kepada siswa dan menstabilkan identitasnya, gitu. Bahwa dia harus merasa nyaman dulu ketika diinterogasi, gitu. Nyaman dulu. Tapi nggak sadar kalau lagi diinterogasi. Nah, gitu loh. Nah, kita pendekatan dulu pada siswa tersebut. Ya nak, semua orang pernah melakukan salah. Itu manusiawi misalnya. Saya juga pernah melakukan salah. Jadi nyaman dulu untuk cerita. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung kamu ya dibilang.
jangan melawan guru, masih aja. Ya, nanti panggil lu pelan-pelan dulu, stabilkan dulu identitasnya. Udah, baru setelah itu validasi tindakan yang salah. Oke, siswa tersebut yang kemudian mengungkapkan salahnya itu di mana. Kita coba bertanya, nah, menurut kamu tindakan seperti itu sudah benar atau betul? Belum. Nah, kalau dia masih coba pahamkan lagi. Nah, kalau dia mengaku salah, berarti dia bisa menjabarkan, iya Bu, seharusnya saya nggak seperti itu, seharusnya saya seperti ini. Cuma karena saya mungkin emosi sesaat dan segala macam. Disadarkan terus, ya. Nah, jadi setelah itu baru kita hubungkan dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas, kira-kira kedepannya nanti nak biar lebih efektif lagi, itu kamu melakukan apa nak? Gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, begini. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita nak, tertib yang ada di sekolah. Nah, dikuatkan di situ. Ini tindakan terakhir. Nah, kamu akan menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan juga kunci ke depan. Kira-kira kedepannya itu menjadi orang seperti apa? Nah, nanti dia bisa menjabarkan sendiri anak-anak tersebut. Jadi kita posisi manajer itu seperti itu. Jadi menjadi pemimpin di kelas juga bisa menjadikan siswa tersebut bisa memanajeri dirinya sendiri gitu, untuk dia berpikir solutif gitu ya, berpikir solutif. Nah, kira-kira itu ya restitusi. Nanti di video-videonya bisa ibu tonton atau bapak ibu tonton di kesempatan yang lain. Mungkin itu ya untuk penjelasan bagaimana kita mendisiplinkan pola disiplin positif di sekolah sehingga menjadi nanti budaya positif. Jadi, tapi tidak semua kesalahan, tergantung kesalahannya ya. Kalau kesalahan kecil-kecil itu bisa langsung masuk ke dalam keyakinan kelas saja, kesepakatan kelas. Tapi kesalahannya itu kita anggap besar ya, kita lakukan pola restitusi dan berposisi sebagai manajer. Itu yang paling bagus. Pemantau bagus ya, tapi yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ya, kalau memang ada diskusikan silakan Bapak Ibu ya. Ini presentasi saya sampai di sini dulu ya. Nah, kalau ada yang boleh ditanyakan silakan.